Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Budi Wibowo dengan NIM mahasiswa 0489011027. Prodi Sistem Informasi UPBJJ Semarang. Di sini saya akan melakukan tugas mata kuliah jaringan komputer, yaitu tugas 2. Di sini saya akan melakukan praktik dan menjelaskan komen-komen yang ada di soal ini. Berikut untuk menampilkan komennya, kita dapat memencet Windows R, lalu kita tekan OK. Nanti akan muncul seperti ini. Oke, 1. Perintah cd digunakan untuk merubah direktori saat ini, yaitu kita akan merubahnya. Di sini kita melakukan perintah cd dengan mengubah direktori cuser as /asus /dokumen /semester 4. Ya, di sini kita akan mengembalikannya ke seperti semula. Ya, di sini kita sudah kembali ke direktori semulanya. Perintah 2 yaitu cls. CLS digunakan untuk membersihkan layar command prompt. Di sini terlihat bahwa layar command prompt sudah dibersihkan dari teks yang ada. Nomor 3, CLS garis miring tanda tanya. Di sini CLS garis miring tanda tanya, perintah ini untuk menunjukkan bahwa CLS itu clear the screen. Nomor 4, dir garis miring tanda tanya, yaitu di sini menampilkan informasi bantuan untuk perintah dir termasuk opsi dan flag yang dapat digunakan. Nomor 5, IP config. Di sini menampilkan informasi dasar tentang konfigurasi IP pada komputer. Ya, di sini menampilkan perintah ipconfig menampilkan alamat IP address, subnet mask, dan default gateway untuk setiap adaptor jaringan. Kemudian nomor 6, ipconfig al menampilkan informasi detail tentang konfigurasi jaringan IP termasuk DHCP dan DNS. DHCP itu adalah Dynamic Host Configuration Protocol dan DNS itu Domain Name System. Di sini perintah ipconfig al kita dapat melihat atau menampilkan semua informasi jaringan yang tersedia, termasuk alamat MAC, status DHCP, dan DNS server. Untuk perintah nomor 7, IP garis miring tanda tanya. Perintah ipconfig menampilkan bantuan opsi untuk perintah ipconfig. Di sini perintah ini menunjukkan atau menampilkan semacam
yang memberikan panduan pengguna jenis-jenis dari IP config. Selain itu kita juga diberi contoh-contoh dari penggunaannya. Nomor 8, untuk perintah IP config release, yaitu berfungsi untuk mengeluarkan alamat IP saat ini yang diperoleh dari DHCP sehingga adaptor jaringan tidak memiliki alamat IP. Perintah ini berfungsi untuk membebaskan alamat IP yang saat ini terkait ke adaptor jaringan yang berguna ingin mengubah alamat IP atau mengatasi masalah jaringan. Nomor 9, IP config random berfungsi untuk memperbarui alamat IP dari server DHCP agar mendapatkan alamat IP baru. Perintah IP config random berfungsi meminta alamat IP baru dari server DHCP berguna setelah melakukan IP config release. Nomor 10, IP config display menampilkan isi cache resolvers DNS yang menyimpan hasil pemetaan nama baru domain ke alamat IP yang telah diselesaikan. Di sini perintah ini menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost connection. Ya, di sini terdapat localhost. Nomor 11, IP config garis miring flash DNS, yaitu perintah IP config flash DNS berfungsi untuk menghapus flash cache resolvers DNS untuk menghilangkan semua entry cache DNS. Yaitu perintah ini akan berfungsi menghapus semua entry dari cache resolver DNS berguna untuk mengatasi masalah terkait cache DNS yang usang atau rusak. Nomor 12, yaitu perintah IP config garis miring register DNS akan melakukan pembaruan semua list DHCP dan mendaftarkan kembali nama DNS yang terdaftar. Perintah IP config DNS ini akan melakukan pembaruan konfigurasi DHCP dan mendaftarkan kembali nama DNS dengan server DNS. Nomor 13, ping. Ping ini ditujukan untuk menguji konektivitas jaringan dengan mengirim paket ICMP (Internet Control Message Protocol) echo request ke alamat tujuan dan menunggu respon. Di sini kita akan melakukan ping dengan tujuan google.com. Yaitu perintah ping Google ini kita dapat melihat bahwa perintah ini menampilkan retrieve form, yaitu menunjukkan balasan dari perangkat tujuan beserta alamat IP-nya. Ini alamat IP. Byte merupakan ukuran data yang diterima dalam bentuk byte. Time, waktu round trip dalam milidetik. TTL atau time to live, jumlah hub yang diizinkan sebelum paket dibuang. Ping statistik ping termasuk jumlah paket yang dikirim, diterima, hilang, serta waktu perjalanan rata-rata minimum dan maksimum. Nomor 14, let's start. Perintah let's start
akan menampilkan statistik jaringan termasuk semua koneksi dan port yang terbuka. Ya, di sini perintah netstat menampilkan proto. Kolom proto menunjukkan jenis protokol yang dipakai, bisa TCP atau UDP. Kemudian local address. Kolom ini menjelaskan alamat dan nomor port yang ada di komputer kita, yang mana saat itu sedang aktif melakukan koneksi. Foreign address. Kolom ini menunjukkan koneksi yang dituju oleh local address beserta nomor portnya. State. Kolom ini menunjukkan status dari koneksi yang sedang terjadi. Nomor 15, proses yaitu akan menentukan rute yang ditempuh paket menuju tujuan jaringan dengan mengirim paket ICMP echo request ke setiap hub. Di sini kita akan melakukan tracer ke Google. Perintah tracer Google menampilkan rute yang dilalui paket menuju Google, berguna untuk mendiagnosis jalur jaringan. Di sini kita dapat melihat hub nomor, yaitu nomor urutan hub dari sumber ke tujuan. Lalu ada round trip time, yaitu 3 kali pengukuran waktu perjalanan pulang pergi dalam milidetik untuk setiap hub. Kemudian router IP address atau hostname, alamat IP atau nama host dari router yang merespon. Nomor 16, patch pin. Patch ping sendiri berfungsi untuk mengkombinasikan ping dan trace untuk memberikan informasi detail tentang jalur dan latensi ke tujuan. Yaitu kita akan mengates patch ping ke Google. Di sini perintah patch ping Google, kita dapat menampilkan informasi detail tentang rute dan latensi jaringan menuju Google, termasuk kehilangan paket di setiap hubnya. Berikut ini keterangan dari output patch ping Google. Ya, hub menunjukkan nomor lompatan dalam rute dari sumber ke tujuan. RTT round trip time, waktu yang diperlukan untuk mengirim paket ke router tersebut dan menerima balasan. Loss _send sama dengan PCT, persentase paket yang hilang dari total paket yang dikirim. Kemudian ada address, alamat IP dari setiap router di sepanjang router. 17, NS lookup. Di sini kita akan menuju ke Google. NS lookup sendiri yaitu berfungsi untuk menyelesaikan nama domain ke alamat IP atau sebaliknya, serta menyediakan informasi DNS lainnya. NS Google.com. NS Google.com.
perintah ns look google.com. Di sini kita menampilkan alamat IP terkait dengan Google, berguna untuk memecahkan masalah DNS. 18. Next. Next digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh NAT, seperti mengkonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, winch, firewall, dan banyak hal lainnya. Di sini kita akan melakukan contoh NAT VLAN show profile. Di sini kita melakukan NAT VLAN. Di sini dari perintah NAT VLAN show profile kita dapat menampilkan profile interface WiFi, yaitu menampilkan semua profil jaringan WiFi yang tersimpan di komputer. Selanjutnya nomor 19, rute, yaitu menampilkan dan memodifikasi tabel routing IP yang menentukan jalur paket jaringan. Di sini kita akan melakukan rute print. Route print ini akan menampilkan daftar lengkap dari semua entry dalam tabel routing, termasuk tujuan, gateway, antarmuka, dan matrix. Nomor 20, NAT. NAT sendiri merupakan alat untuk mengelola sumber daya jaringan, layanan, dan lainnya, termasuk penggunaan grup dan layanan jaringan. Contoh, kita akan melakukan NAT user. Di sini perintah NAT user kita dapat menampilkan daftar akun pengguna pada komputer. Ya, sekian dari penjelasan hasil praktek tugas jaringan komputer. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.